Oke, kembali lagi sama aku. Jadi kali ini aku pengen cerita salah satu cerita rakyat dari Jepang yang judulnya apa ini tadi? Hana Sakaji-sang atau kakek pemekar bunga. Jadi ceritanya pada zaman dulu kala tinggallah sepasang kakek nenek yang hidup di sebuah desa. Mereka hanya hidup berdua di rumahnya. Lalu ketika si nenek mencuci baju di sungai, dia melihat ada anak anjing yang hanyut di atas bongkah kayu. Lalu nenek menyelamatkan anjing itu dan membawanya pulang. Nenek memberitahu kakek dan ingin mengadopsi anak anjing itu. Ternyata kakek juga suka anak anjing itu. Lalu mereka menamai anak anjing itu Poci. kayak sebutan pocong kalau di sini Poci. Hari-hari berikutnya ketika kakek dan Poci sedang di ladang, tiba-tiba Poci menggali-gali tanah. Guk guk guk, kata si Poci. Maksudnya, kakek, bantuin gali di sini. Poci meminta kakek untuk ikut menggali tanah yang digali si Poci. Akhirnya kakek mengikuti arahan si Poci. Setelah digali, ternyata dari dalam situ keluar oban dan kobang, yaitu kepingan emas besar dan kecil. Di hari berikutnya saat sedang di ladang, Poci juga terus menggali dan menggonggong. Poci juga selalu meminta kakek untuk membantunya menggali. Si kakek terkejut karena ternyata dari dalam tanah keluar emas yang lebih banyak daripada yang kemarin. Kakek sangat bangga kepada si Poci. Tapi ternyata ketika kakek sedang menggali pundi-pundi emas, ada kakek tetangga yang melihat hal itu dan kakek tetangga itu pun iri. Suatu hari, kakek tetangga itu mengunjungi kakek yang pertama tadi dan ingin meminjam si Poci. Ya udah biar nggak bingung, kakek Poci namanya Jojo. Terus kakek yang iri itu namanya Sugeng. Terus si nenek kita sebut Cinta, biar gak bingung. Saat Poci bersama Sugeng, Poci dipaksa menunjukkan lokasi emas di kebunnya sendiri. Tapi Poci hanya diam saja. Sugeng mengira tanah tempat si Poci berdiri itu adalah lokasi emasnya. Akhirnya Sugeng menggali tempat Poci berdiri. Saat menggali, bukannya emas yang keluar, malah ada banyak sampah kaleng dan hewan-hewan lainnya yang keluar. Sugeng sangat marah, kemudian dia memukul Poci dengan cangkul hingga tewas. Sugeng bercerita kalau si Poci itu sakit dan tiba-tiba mati kepada Sinta dan Jojo, yang berarti kakek dan nenek yang pertama tadi. Sinta dan Jojo menjadi sangat sedih karena mereka sangat sayang kepada Poci dan sudah menganggap Poci seperti anaknya sendiri. Lalu Sinta dan Jojo membuat kuburan Poci di halaman rumahnya. Untuk menandai makam Poci, Sinta dan Jojo menanam pohon di dekatnya. Ajaibnya dalam waktu 1 malam saja, pohon itu tumbuh menjadi besar. Ketika malam itu, Jojo juga bermimpi bertemu dengan Poci. Poci meminta Jojo untuk menebang pohon itu untuk membuat penumbuk ketan. Jojo pun bertanya, "Untuk apa penumbuk?" Jojo pun bertanya, "Untuk apa penumbuk ketan?" "Ya buat bikin mochi," kata si Poci. Lalu pagi harinya Jojo menuruti permintaan Poci dan menebang pohon di sebelah kuburan Poci. Kemudian menjadikannya penumbuk ketan. Kemudian penumbuk itu dipakainya untuk membuat mochi. Saat sedang menumbuk, Sinta dan Jojo sangat terkejut karena tiba-tiba banyak emas yang keluar. Emas yang keluar itu banyak banget. Dan Sinta berkata, "Mungkin ini adalah hadiah dari si Poci." Lalu Jojo berkata, kayaknya sebagian kita bagi-bagian aja dah." Dan akhirnya Sugeng juga tahu kalau Sinta dan Jojo habis dapat emas dari penumbuk mochi. Maksudnya penumbuk ketan yang dipakai untuk membuat mochi. Ya kan, jadi awalnya itu ketan. Ketannya ditumbuk, terus jadilah mochi. Jadi penumbuk ketan. Tapi kita sebut penumbuk mochi, gak masalah lah ya. Lalu Sugeng meminjam penumbuk mochi itu dan membawa ke rumahnya. Ketika Sugeng menggunakan penumbuk itu, yang keluar selalu sampah dan kotoran yang bau. Sugeng marah dong. Kemudian dia membakar penumbuk ketan yang dipakai untuk membuat mochi itu. Tapi nggak dipakai untuk membuat mochi, tapi dipakai untuk membuat mochi, tapi yang keluar emas. Jadi tujuannya buat ngeluarin emas. Karena penumbuk itu dibakar, Sinta dan Jojo pun kembali sedih. Malamnya Jojo kembali bermimpi ketemu sama Poci. Dan si Poci bilang, "Ambil abu bekas penumbuk itu." Kemudian Jojo memungut abu bekas pembakaran penumbuk itu dan membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan, abu yang dibawa kakek bertebaran tertiup angin dan terkena pohon dan tanaman yang kering karena musim dingin. Lalu tiba-tiba dari tanaman kering yang terkena abu itu muncul bunga bermekaran. Jojo pasti kaget dong. Di saat yang bersamaan, Kaisar dan pengawalnya melihat bunga sakura tiba-tiba bermekaran. Kaisar meminta Jojo untuk membuat mekar salah satu pohon di sana. Kemudian Jojo naik ke atas pohon dan tiba-tiba pohon itu lebat oleh bunga indah. Karena senang bunga bermekaran, Kaisar memberikan julukan kepada si Jojo, kakek pemekar bunga. Atau yang bahasa Jepangnya itu tadi. Kaisar juga memberi emas yang sangat banyak kepada Jojo. Dan lagi-lagi Sugeng iri melihat hal itu dan ingin mendapatkan hadiah. Sugeng pun mengambil sisa abu dan bilang kepada Kaisar kalau dia juga bisa memekarkan bunga. Kaisar mempersilahkan Sugeng untuk menaburkan abu dan memekarkan bunga. Memekarkan. Bikin mekar. Memekarkan. Sugeng naik ke salah satu pohon di sana dan mulai menaburkan abu. Namun bukannya bunga yang mekar, malah abu itu terkena mata Kaisar dan pengawal yang ada di bawah pohon. Akhirnya Kaisar marah dan memenjarakan Sugeng. Tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah yang namanya Sugeng itu jahat. Sekian, aku Rizky yang Putra Mulia dan Jane.